masa ketika bumi belum mengenal manusia, dunia hanyalah samudera luas yang sunyi. Tidak ada pepohonan, tidak ada burung, hanya lautan hitam yang bergolak di bawah langit merah. Tapi di kedalaman laut purba itu, sesuatu mulai bergerak. Denyut kehidupan pertama lahir dalam kesunyian. Dari sinilah semuanya dimulai, sebuah perjalanan panjang menuju kebangkitan dan kehancuran kehidupan. Inilah zaman Paleozoikum. Sekitar 541 juta tahun lalu, kehidupan meledak dalam peristiwa besar yang disebut ledakan Cambrium. Dalam waktu yang singkat, ribuan bentuk kehidupan baru muncul di lautan. Makhluk-makhluk aneh dengan tubuh berlapis baja, mata mayemuk, dan bentuk yang belum pernah terlihat sebelumnya. Salah satu penguasa laut masa itu adalah Trilobita. Mereka hidup di dasar laut, seperti pasukan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dunia yang dulu sunyi, kini hidup dan bergemuruh oleh kehidupan. Waktu berjalan, periode Ordovisium dan Silur membawa kehidupan ke tahap baru. Ikan pertama muncul tanpa rahang, tapi luar biasa. Dari mereka, lahirlah garis keturunan yang akan melahirkan semua hewan bertulang belakang, termasuk manusia. Lautan kini penuh warna, penuh kehidupan, tapi bumi tak pernah tenang. Gunung bawah laut meletus, iklim berubah, bencana datang silih berganti. Dari sinilah kehidupan belajar satu pelajaran besar: beradaptasi atau musnah. Sekitar 470 juta tahun lalu, kehidupan membuat langkah paling berani dalam sejarahnya. Tumbuhan kecil mirip lumut mulai tumbuh di daratan tandus. Mereka mengubah batu menjadi tanah dan tanah menjadi hijau. Dari dedaunan kecil itu, oksigen mulai memenuhi udara. Dunia perlahan bernafas untuk pertama kalinya. Tak lama kemudian, hewan-hewan kecil menyusul. Serangga, laba-laba, dan amfibi purba menjelajahi dunia baru ini. Daratan yang dulu sunyi, kini hidup dan bergema dengan suara kehidupan. Oksigen terus meningkat, dan dunia berubah menjadi rumah bagi makhluk-makhluk raksasa. Capung dengan sayap selebar 70 cm, lipan sepanjang 3 meter, hutan purba yang lembab dan megah. Dunia tampak seperti mimpi raksasa yang bergerak. Tapi kejayaan tidak bertahan selamanya. Bumi mulai berubah arah, dan perubahan itu membawa bencana yang tak terhindarkan. Benua-benua mulai bergerak perlahan, saling mendekat. Dalam jutaan tahun, mereka bersatu membentuk satu daratan raksasa, Pangea. Tapi setiap penyatuan membawa luka. Gunung berapi meletus, udara dipenuhi gas beracun, laut kehilangan oksigen, makhluk laut mati, dan daratan mulai retak oleh panas bumi. Dunia yang dulu penuh kehidupan mulai layu. Sebuah akhir sedang disiapkan. Sekitar 252 juta tahun lalu, bencana terbesar dalam sejarah bumi terjadi, The Great Dying. Lebih dari 90% makhluk laut dan 70% makhluk darat musnah. Gunung berapi di Siberia meletus selama jutaan tahun, menyelimuti bumi dengan abu dan racun. Lautan menghitam, langit merah. Hutan terbakar. Trilobita, makhluk yang pernah menjadi raja laut,
hilang untuk selamanya. Dunia kembali sunyi, seperti ketika kehidupan baru saja dimulai. Tapi bumi tidak pernah menyerah dari kehancuran. Kehidupan kembali bangkit. Zaman Paleozoikum berakhir dan bab baru dimulai. Zaman Mesozoikum. Era dinosaurus akan segera datang. Tapi setiap pohon, setiap hewan, bahkan manusia hari ini adalah warisan dari mereka yang bertahan di zaman Paleozoikum. Dunia telah mati berkali-kali, namun setiap kali ia jatuh, kehidupan selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Inilah kisah bumi, kisah tentang ketahanan dan keabadian kehidupan. Sebelum manusia menapakkan kaki di bumi, sebelum bunga pertama mekar, dan sebelum mamalia membuka mata, ada masa ketika bumi bernafas dengan cara yang berbeda. Sebuah era di mana raksasa berjalan di antara pepohonan tinggi dan setiap langkah mereka mengguncang dunia. Inilah kisah tentang kekuasaan, evolusi, dan kehancuran. Zaman Mesozoikum. 252 juta tahun lalu, dunia baru saja selamat dari bencana terbesar sepanjang sejarah, kepunahan massal Permian. 90% kehidupan lenyap, lautan sunyi, langit penuh abu. Namun dari kehancuran itu, kehidupan mulai tumbuh lagi. Inilah awal dari zaman Mesozoikum. Dimulai dengan periode Trias, benua masih menyatu dalam satu daratan raksasa, Pangaea. Cuacanya panas, tanah tandus, tapi para pionir evolusi mulai bereksperimen. Di antara reptil-reptil kecil ini, muncul bentuk baru kehidupan yang akan mengubah sejarah planet ini selamanya. Dinosaurus. Mereka belum besar, tapi mereka cepat, kuat, dan adaptif. Itulah awal dari kejayaan makhluk paling legendaris di muka bumi. Dan di atas mereka, langit pun ditaklukkan. Sekitar 201 juta tahun lalu, bumi berubah menjadi taman hijau tanpa batas. Era Jurassik dimulai. Di bawah sinar matahari lembut dan hujan tropis, para raksasa lahir. Beberapa mencapai tinggi lebih dari 20 meter. Panjang tubuh mereka menyamai gerbong kereta api. Sementara di sisi lain, predator besar seperti Allosaurus mengintai di balik bayangan pepohonan. Setiap hari adalah pertarungan antara kekuatan dan kecerdikan, namun mereka hidup dalam keseimbangan satu dunia yang ditulis oleh alam itu sendiri. Burung pertama mulai muncul, mengembangkan bulu untuk menjaga suhu tubuh. Sementara laut dipenuhi monster seperti Ichthyosaurus yang menyerupai lumba-lumba raksasa. Namun di balik kedamaian itu, bumi mulai berubah. Pangaea terbelah menjadi dua benua, Laurasia dan Gondwana. Gunung berapi aktif, langit memerah, dan sejarah pun berputar menuju babak baru. ...145 juta tahun lalu, dunia menjadi lebih berwarna. Tumbuhan berbunga muncul untuk pertama kalinya dan kehidupan meledak dalam keanekaragaman. Disinilah muncul predator paling terkenal dalam sejarah bumi, Tyrannosaurus Rex. Dengan panjang hampir 12 meter dan gigitan sekuat hiu putih, ia adalah simbol absolut dari kekuatan alam. Namun kekuatan selalu diimbangi oleh ketangguhan. Triceratops dengan 3 tanduk tajamnya menjadi simbol pertahanan terakhir dunia purba. Burung modern berevolusi dari dinosaurus kecil seperti Velociraptor membuktikan bahwa para raksasa tidak benar-benar punah
Tapi tanpa mereka sadari, sesuatu sedang menuju bumi, sebuah bencana yang akan mengubah segalanya. 60 juta tahun lalu, sebuah asteroid berdiameter 10 km menembus atmosfer bumi. Tumbukan itu melepaskan energi setara 10 miliar bom atom. Segalanya terbakar. Dalam hitungan hari, 75% kehidupan punah. Dinosaurus yang berkuasa selama 180 juta tahun lenyap dalam sekejap mata. Dunia menjadi gelap, dingin, sepi. Tapi bumi tidak pernah benar-benar mati. Dari kehancuran, lahirlah kehidupan baru. Mamalia kecil yang dulu bersembunyi kini mulai keluar dari bayangan. Dan jutaan tahun kemudian, salah satu keturunan mereka akan menatap langit dan bertanya, siapa yang datang sebelum kita? Burung yang berkicau hari ini adalah keturunan langsung dari para dinosaurus bersayap. Mereka adalah warisan hidup zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum bukan hanya kisah tentang kehancuran, tapi tentang kebangkitan, adaptasi, dan keajaiban kehidupan. Mereka mungkin telah tiada, tapi gema langkah para raksasa itu masih mengguncang bumi hingga hari ini.